ini akan menjelaskan sistem pengkodifikasian pada sistem respirasi yang beranggotakan Saya Muhammad Al-Farizi. Saya Siti Aulia. Saya Witri Jelita Larosa. saya Raya Sinambela, Saya Kusun Maya Sartolam Benua. Saya Inaya Cairunisa. Saya Raharna Harahap. selamat menyaksikan. Pneumonia adalah peradangan paru-paru yang disebabkan oleh infeksi. Pneumonia memiliki beberapa gejala. Contoh gejala ringannya adalah seseorang mengalami batuk berdahak, demam, bahkan sesak napas. Pneumonia juga dikenal dengan istilah paru-paru basah. Terjadinya pneumonia pada seseorang adalah karena terjadinya infeksi pada kantong-kantong udara atau yang disebut dengan alveoli di salah satu bahkan di kedua paru-paru yang mengakibatkan banyaknya cairan di dalam paru-paru atau bernanah sehingga seseorang sulit untuk bernapas. Berbagai jenis virus dapat menginfeksi paru-paru sehingga mengalami pneumonia. Pneumonia viral biasanya lebih memiliki gejala yang ringan daripada pneumonia bakterial. Namun terkadang pneumonia viral dapat berakibat fatal apabila penyebabnya adalah virus influenza. Anak-anak dan lansia adalah orang-orang yang memiliki daya tahan tubuh yang lebih lemah sehingga mereka lebih berakibatkan atau lebih beresiko untuk terjangkit virus jenis ini. Pneumonia bisa disebabkan oleh infeksi, virus, jamur, bahkan bakteri. SARS-CoV-2 adalah jenis virus yang mengakibatkan COVID-19 adalah salah satu jenis virus yang dapat mengakibatkan pneumonia juga. Pneumonia dapat timbul disertai oleh penyakit-penyakit paru-paru lainnya. Contohnya adalah tuberkulosis paru. Pneumonia merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi pada anak-anak di seluruh dunia. Data dari World Health Organization menyebutkan bahwa pada tahun 2019 sebanyak 180 anak-anak meninggal akibat pneumonia. Penyebab dan gejala pneumonia adalah pneumonia dapat disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, dan jamur. Beberapa virus yang umum menyebabkan bahwa pneumonia adalah virus influenza, respiratory syncytial virus atau RSV, dan SARS-CoV-2. Sementara jenis bakteri yang umum menyebabkan pneumonia adalah Streptococcus pneumonia. Gejala pneumonia cukup bervariasi, namun umumnya pneumonia ditandai dengan batuk berdahak, demam menggigil, sesak nafas, nyeri dada ketika bernafas atau batuk, mual dan muntah, nafsu makan menghilang, serta tubuh yang mudah lelah. Pengobatan dan pencegahan pneumonia. Pengobatan pneumonia akan disesuaikan dengan penyebab dan tingkat keparahan yang dialami pasien. Pneumonia akibat infeksi bakteri akan ditangani dengan obat antibiotik. Dokter juga dapat memberikan obat pneumonia lain untuk meredakan gejala batuk, demam, atau nyeri. Pneumonia dapat dicegah dengan beberapa cara, di antaranya menjalani vaksinasi, menjaga kebersihan diri, misalnya rajin mencuci tangan dan tidak menyentuh hidung atau mulut dengan tangan yang belum dicuci, dan menghindari kontak fisik dengan orang yang sedang sakit. Di sini saya ingin menjelaskan tentang penyakit stenosis laring. Stenosis laring adalah penyempitan struktur pipa saluran pernapasan atau laring, baik di supraglotis atau glotis atau subglotis, yang dapat menyebabkan tersumbatnya pernafasan, dyspnea, dan suara serak. Gejala dari penyakit stenosis laring adalah suara serak, sesak nafas yang disertai kesulitan bernafas, napas berbunyi, wajah pucat, dan perilaku gelisah. Stenosis laring. Stenosis laring untuk pengobatannya dari stenosis laring bergantung pada tingkat keparahan stenosis serta kesehatan medis si pasien secara umum. Pilihan terapi juga bergantung pada tingkat gejala dan penyebabnya. Tujuannya adalah untuk segera mengurangi dan mengeliminasi gejala gangguan pernapasan dan sesak napas. Dan untuk penyakit stenosis laring menurut ICD-10 volume 3 bisa dilihat di
J30.6 Larynx of stenosis. Terima kasih. Berikut saya akan menjelaskan tentang kodifikasi penyakit berdasarkan J63. Nah, pada J63.5 terdapat diagnosis stenosis yang artinya penyakit disebabkan oleh debu timah. Penyakit ini memiliki penyebab yang bersama dengan silikosis, akan tetapi lebih mengkhusus pada penyakit yang disebabkan oleh debu timah. Gejala stenosis: 1. Sesak nafas, 2. Batuk, sesak dada, hipoksemia. Memungkinkan hanya bahwa stenosis tidak menunjukkan gejala fisik dan masih ada pada pasien. Penyebab umum stenosis: 1. Paparan timah oksida, 2. Paparan oksida stanous, dan 3. Paparan oksida stanik. Saya Amalia Liza Nabila Silalahi. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah penyakit stenosis atau penyakit yang terjadi akibat paparan debu timah. Adapun beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah penyakit pernapasan akibat bekerja. Yang pertama ada health promotion. Promosi kesehatan itu berisi tentang bagaimana memperkenalkan gejala penyakit tersebut, pencegahan dari penyakit tersebut, serta akibat yang terjadi apabila terkena penyakit tersebut. Yang kedua ada specific protection. Specific protection ini adalah perlindungan khusus yang dimana pada tahapan ini dapat dilakukan dengan cara memberikan alat-alat perlindungan kerja atau alat perlindungan diri untuk membuat kondisi lingkungan kerja atau sanitasi yang lebih baik terhadap paparan debu. Yang ketiga ada diagnosis dan penanganan. Pada tahapan ini dilakukan seperti screening, pemeriksaan kapasitas paru-paru, ataupun amnesis dan lainnya.